Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Berjumpa lagi di kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari materi pelajaran 4, bulan Ramadan yang indah. Agar dalam belajar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kutiba berarti diwajibkan. Wajib bagi orang-orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Bulan Ramadan yang indah. Kira-kira apa yang kalian lakukan saat bulan Ramadan tiba? Kalian tentu senang saat bulan Ramadan tiba. Apalagi amalan bulan Ramadan dilipatkan pahalanya. Kaum muslimin juga pastinya akan berbondong-bondong untuk menunaikan sholat tarawih pada malam hari. Bagaimana kalian menyambut bulan Ramadan, teman-teman? Apakah merasa senang atau merasa susah? Sebagai anak muslim, tentu kita pasti sangat senang karena dalam bulan Ramadan, perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, biasanya di bulan Ramadan, kita pasti kaum muslimin berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, agar pahala kita semakin banyak. Masya Allah. Puasa itu apa sih teman-teman? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan, sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam, atau maghrib. Tanda mulai puasa disebut dengan imsyak. Imsyak artinya menahan diri. Ketika waktu imsak tiba, kita dianjurkan untuk menahan diri dari menyantap sahur. Sebab waktu imsak sebagai tanda sholat subuh akan datang beberapa menit lagi. Tanda berakhirnya puasa adalah waktu maghrib. Jika azan maghrib sudah berkumandang berarti sudah boleh berbuka puasa. Puasa ada beberapa macam. Yang pertama, puasa wajib, yaitu puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang dianjurkan untuk dilakukan, misalnya puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah, dan puasa 10 Muharram. Yang ketiga, puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh dilakukan, misalnya puasa pada hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, serta puasa pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ketentuan puasa Ramadan. Nah, sebelum kita mengetahui ketentuan puasa Ramadan sendiri itu artinya apa sih? Nah, puasa Ramadan termasuk salah satu rukun Islam. Hukum melaksanakannya adalah wajib atau fardu ain. Artinya, setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat harus menjalankan puasa Ramadan. Jika tidak melaksanakan, dia akan mendapatkan dosa. Nah, kenapa disebut puasa Ramadan? Karena puasa ini dilaksanakan pada bulan Ramadan.
Tanda masuknya bulan Ramadan sebagai awal melaksanakan puasa ditetapkan dengan beberapa tinjauan. Melalui ruqyah, yaitu melihat bulan melalui teropong khusus untuk mengetahui apakah hilal sudah kelihatan atau belum. Melalui hisab, yaitu perhitungan para ahli ilmu falak yang menggunakan rumus-rumus yang sudah baku. Yang terakhir yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Masa terpanjang bulan Komariah adalah 30 hari. Nah, kemudian ketentuan puasa Ramadan yaitu adalah syarat puasa. Syarat puasa itu terdiri dari dua macam. Yang pertama syarat wajib dan yang kedua syarat sah. Syarat wajib artinya segala sesuatu yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah puasa. Jika syarat wajib terpenuhi, puasa menjadi wajib baginya. Namun, jika syarat wajib belum terpenuhi atau tidak wajib baginya berpuasa. Syarat syah artinya segala sesuatu yang harus dipenuhi agar puasanya sah. Jika syarat sah tidak terpenuhi, puasanya menjadi tidak syah. Syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam, berakal. Tidak wajib puasa bagi orang yang gila atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga adalah balik, yaitu sudah dewasa. Anak-anak kecil yang belum balik belum wajib berpuasa, tetapi dianjurkan untuk berlatih berpuasa. Yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Orang yang sedang sakit, sedang berpergian atau musyafir atau sudah tua, boleh tidak berpuasa, tetapi harus menggantinya atau mengqadha di hari lain. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat dapat puasanya itu mengganti dengan membayar fidyah atau sejumlah puasa yang ditinggalkan. Nah, kemudian syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu pastinya tidak boleh berpuasa. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah kotor, sedangkan nifas adalah darah yang terkeluar setelah melahirkan. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, puasa tidak sah jika dilakukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, kemudian ketentuan puasa Ramadan yang ketiga adalah puasa, rukun puasa. Rukun atau fardu puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika rukun tidak terpenuhi salah satunya, puasanya tidak sah alias jadi batal. Adapun yang termasuk rukun puasa adalah sebagai berikut, yaitu niat puasa pada malam hari, yaitu setiap malam bulan Ramadan. Nah, niat puasa Ramadan juga boleh ditakjil, artinya niat di malam pertama puasa untuk 1 bulan selama bulan Ramadan. Tapi yang lebih baik adalah jika setiap malam itu selalu kita berniat melaksanakan puasa bagi pagi harinya. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Kemudian yang keempat adalah sunah-sunah puasa. Sunah puasa ini adalah perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi apabila tidak dilakukan puasanya tetap sah. Jadi kita lebih baik melakukan puasa di Ramadan itu tetap melakukan sunah-sunah puasa, karena di mana sunah puasa itu kita dapat pahala dan pahalanya pasti akan dilipat gandakan. Selanjutnya adalah manfaat puasa. Wah, Masya Allah, ternyata ketika kita berpuasa, kita juga dapat banyak sekali manfaat. Yang pertama itu kita melatih untuk mendidik kejujuran. Nah, puasa itu sendiri adalah ibadah pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu apakah puasa kita ikhlas atau tidak, atau sekedar karena bulan Ramadan ya memang harus puasa gitu. Nah, apakah kita mematuhi syarat rukunnya puasa atau tidak? Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sendirian, kita tidak akan dan minum di siang hari, karena kita yakin bahwa Allah itu Maha melihat semua yang kita lakukan. Yang kedua, menjaga kesehatan.
Puasa juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan karena dapat mengatur pola makan dan minum kita. Makanan dan minuman tidak boleh berlebihan dan harus tahu waktu. Jika kita tidak melaksanakannya, kesehatan kita akan terganggu dan akibatnya kita jatuh sakit. Dengan puasa, kita mengistirahatkan organ pencernaan kita sehingga dapat bekerja optimal. Jadi, kesehatan kita justru terjamin ketika kita sedang berpuasa. Selanjutnya, manfaat berpuasa yang ketiga, yaitu mengajarkan sikap sosial dan tinggi kepada sesama. Puasa membuat kita merasa lapar dan haus. Hal ini dapat kita menyadarkan kita loh bahwa ternyata banyak saudara kita yang miskin, yang setiap hari harus merasakan kelaparan karena tidak memiliki makanan. Nah, jadi dengan berpuasa kita dapat menumbuhkan sikap belas kasihan kepada orang lain, terutama para fakir miskin. Nah, makanya di bulan puasa itu kita harus banyak-banyak bersedekah, apalagi dengan yang dijanjikan Allah, yaitu pahalanya kita akan dilipat gandakan ketika di bulan Ramadan. Nah, itu saja yang bisa Bunda Septi sampaikan. Selanjutnya yaitu teman-teman mengerjakan yaitu tugas. Silahkan teman-teman buka buku PAI halaman 35 bagian A dan halaman 36 bagian C. Terima kasih untuk teman-teman yang menyimak materi pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya ya, jangan lupa diulang kembali pembelajarannya. Sekian, Bunda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.